Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asyhari Nur, NPM 19640250, mahasiswa Teknik Sipil Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengajar yaitu Bapak Ade Surya STMT. Pengertian ontologi, epistemologi, aksiologi. Ontologi berasal dari kata ontos yang berarti berada dan logos berarti ilmu. Sedangkan epistemologi berasal dari Yunani yaitu episteme berarti pengetahuan dan logos berarti pemikiran. Aksiologi berasal dari kata aksios yang berarti nilai dan logos berarti pemikiran. Latar belakang penelitian. Sebenarnya latar belakang penelitian merupakan sebab-sebab atau alasan mengapa suatu masalah atau hal itu menarik untuk diteliti. Pertama, arti penting atau peranan topik pembicaraan atau penelitian. 2. Perlunya pengembangan atau peningkatan di bidang topik penelitian. 3. Perlunya saran atau masukan sebagai bahan pembinaan atau peningkatan atau pengembangan di bidang topik penelitian. 4. Perlunya penelitian dilakukan untuk alasan kemanfaatan praktis. Perumusan masalah. Perumusan masalah merupakan tindak lanjut dari penemuan suatu masalah. Permasalahan yang ingin dicari jawabannya harus sungguh-sungguh tegas dan jelas. Pertama, dalam merumuskan masalah, hendaknya diketahui kedudukan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian lain. Apakah permasalahan yang diangkat benar-benar baru dan belum pernah ada sebelumnya. Selanjutnya, dari masalah atau pertanyaan yang belum terjawab itu, dipilih pertanyaan yang akan menjadi topik penelitian. Selanjutnya, masalah yang dirumuskan harus spesifik, jelas, singkat, dan padat. Tujuan penelitian merupakan satuan yang selaras dari perumusan masalah dan manfaat penelitian. Secara umum, tujuan penelitian adalah pernyataan jawaban atas pertanyaan mengapa Anda ingin melakukan penelitian tersebut. Biasanya dalam penulisan tujuan adalah sesuai dengan perumusan masalah. Tujuan penelitian dapat dibedakan menjadi tujuan umum, general purpose, dan tujuan khusus, specific purpose. Adanya tujuan ini dimaksudkan pula agar apa yang ingin dicapai dengan adanya penelitian ini dapat diketahui dan dapat diukur tingkat keberhasilannya. Manfaat penelitian. Pada intinya, manfaat penelitian menguraikan seberapa jauh kebergunaan dan kontribusi hasil penelitian Anda. Manfaat penelitian atau penulisan dapat diuraikan secara terpisah. Maksudnya manfaat penelitian tersebut dapat diperinci lagi kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap penelitian Anda. Tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka atau ada yang menyebutnya dengan kerangka konseptual merupakan bagian terpenting dari sebuah pengertian karya tulis ilmiah. Hampir di setiap karya tulis, baik skripsi, tesis, disertasi, jurnal, makalah, atau yang lainnya selalu ada istilah tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka dapat diartikan sebagai penegasan atas batas-batas logis penelitian dan menjadi petunjuk bagi peneliti yang ingin memperhitungkan apa yang relevan dan apa yang tidak relevan untuk kemudian dikaji dalam penelitiannya. Studi pendahuluan. Studi pendahuluan dilakukan di lokasi studi yaitu Terminal Bus Tegal dan Purwokerto serta di dalam bus jurusan Tegal-Purwokerto dan sebaliknya untuk mendapatkan gambaran umum kondisi lapangan. Pengumpulan data. Pada tahap pengumpulan data ini ada dua macam data yang dibutuhkan. Pertama, survei sekunder. Survei sekunder merupakan metode pengumpulan data dari instansi pemerintah maupun instansi terkait. 2. Survei primer. Survei primer merupakan metode pencarian data dan informasi yang dilakukan secara langsung melalui responden di lapangan. Fungsi logika. Secara umum ada 4 fungsi logika, diantaranya adalah membantu dalam setiap orang agar bisa mempelajari logika sehingga bisa berpikir secara rasional. 2. Mampu meningkatkan kemampuan Anda agar bisa berpikir secara lebih abstrak. 3. Mampu menambah kecerdasan dan mampu meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam. 4. Mampu meningkatkan cinta dan keberanian dan upaya menghindari kekeliruan dan kesesatan. Manfaat logika. Ada beberapa manfaat baik logika untuk manusia, diantaranya adalah
melatih jiwa manusia sehingga bisa memperhalus jiwa dan pikiran, mampu mendidik kekuatan akal dan pikiran serta mengembangkan dengan sehingga bisa melatih dan membiasakan dalam mengadakan penelitian mengenai cara berpikir. Studi logika mampu mendidik Anda agar bisa berpikir jauh lebih tajam, jernih dan kritis. Logika sangat memungkinkan Anda melaksanakan disiplin intelektual yang sangat Anda perlukan dalam menyimpulkan pemikiran. Analisa bidang ilmu teknik sipil. Teknik sipil adalah salah satu cabang ilmu teknik yang mempelajari tentang bagaimana merancang, membangun, merenovasi tidak hanya gedung dan infrastruktur, tetapi juga mencangkup lingkungan untuk kemaslahatan hidup manusia. Teknik sipil mempunyai ruang lingkup yang luas, di dalamnya pengetahuan matematika, fisika, kimia, biologi, dan geologi. Lingkungan hidup komputer mempunyai peranannya masing-masing. Teknik sipil dikembangkan sejalan dengan tingkat kebutuhan manusia dan pergerakannya, hingga bisa dikatakan ilmu ini bisa mengubah sebuah hutan.